Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali lagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut berkat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi hari ini yaitu belas kasihan Yesus bagi orang yang tinggal di dalam Dia. Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Namun kita hanya membaca ayat 2 dan 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, 4.000 orang dikenyangkan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Bacaan hari ini mencatat Yesus memberi makan ribuan orang dengan secara ajaib untuk kali keduanya. Yang pertama terjadi di dekat Betsaida, dan yang kedua di daerah Dekapolis. Meski sama-sama ada di sekitar Danau Galilea, tempat kejadian pertama merupakan daerah orang Yahudi, sedangkan yang kedua adalah daerah non-Yahudi alias daerah orang kafir. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Ia harus memberi mereka makan karena Ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang bersama Dia. Kata bersama dalam bahasa Yunaninya bisa juga berarti tinggal. Selama 3 hari di tempat terpencil dan dalam keadaan tidak ada makanan, itulah mereka tinggal dengan Yesus. Setelah mengucap syukur kepada Allah, Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu, lalu membagi-bagikannya seperti mujizat sebelumnya. Kali ini pun semua orang makan sampai kenyang, dan ada banyak roti yang tersisa. Ada 2 pelajaran penting di sini. Pertama, Tuhan Yesus adalah sumber pemeliharaan yang sempurna. Melalui 2 mujizat, Yesus membuktikan pemeliharaan dan kasih-Nya kepada umat-Nya, baik bangsa Israel maupun non-Israel. Yesus pernah berkata, "Akulah roti kehidupan." Ialah juru selamat yang memberi hidup kepada semua manusia. Kedua, Tuhan secara khusus menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Kita bisa berharap dalam Tuhan bahwa Ia akan senantiasa memelihara hidup kita jika kita tinggal di dalamnya. Ini janji pasti, sebab Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu." Mengucap syukurlah atas janji pemeliharaan Tuhan yang pasti. Kita mungkin baru saja mengalami kuasanya saat Ia menyediakan kebutuhan kita secara ajaib, atau mungkin
kita sudah mengalaminya berulang kali, tiada lagi alasan menunda respon untuk mengikutnya. Nyatakanlah tekad kita untuk tetap tinggal dalam Dia. Terkadang keraguan orang-orang Kristen justru dipakai untuk menyatakan kebesaran kuasa Kristus. Murid-murid tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin orang bisa menyediakan cukup roti bagi mereka di tempat yang sunyi seperti ini. Kebutuhan ini harus dipandang mustahil oleh para murid ini, supaya ketika terpenuhi kebutuhan tersebut memang benar-benar sangat ajaib bagi mereka. Kristus biasanya bertindak untuk menolong umatnya ketika mereka sudah berada dalam saat-saat yang paling sulit. Ketika orang-orang itu sudah hampir ambruk, Kristus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Yesus tidak mengundang mereka mengikuti Dia untuk mendapatkan roti. Ia tidak menyediakannya bagi mereka kecuali ketika mereka sedang benar-benar membutuhkannya, dan setelah itu Ia menyuruh mereka pergi. Rahmat Kristus tidak habis-habisnya, dan untuk membuktikannya Kristus mengulangi mujizat ini untuk memperlihatkan bahwa Ia tetap menyediakan dan memberikan pertolongan kepada umatnya yang mengikuti Dia. Kemurahannya selalu baru, seperti halnya dengan keperluan dan kebutuhan kita yang juga selalu baru. Pada mujizat sebelumnya, Kristus menggunakan semua roti yang ada padanya, yaitu 5 roti, dan memberi makan kepada semua orang yang mengikuti Dia, yang jumlahnya 5.000 orang. Hal yang sama juga dilakukannya sekarang. Ia mengambil ke semua 7 roti yang ada dan memberi makan kepada 4.000 orang. Walaupun sebenarnya Ia dapat berkata, jika 5 roti dapat memberi makan 5.000 orang, 4 roti dapat memberi makan 4.000 orang. Dengan demikian, Ia mengajar kita untuk menerima sesuatu apa adanya dan mencukupkan diri kita dengannya, untuk menggunakan apa yang kita miliki dan melakukan yang terbaik dengannya. Begitulah seperti pada saat mana diturunkan. Dia yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan Dia yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di rumah Bapa kita, di rumah Tuhan kita, terdapat cukup roti dan persediaan. Ada kepenuhan di dalam Kristus yang Ia berikan kepada kita melalui tangannya, supaya melaluinya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Orang yang memiliki Kristus tidak usah takut kekurangan. Ada baiknya bagi para pengikut Kristus untuk tetap bersama-sama. Para pengikut Kristus ini tetap bergabung bersama. Ada 4.000 orang, dan Kristus memberi mereka semua makan. Domba-domba kepunyaan Kristus harus tinggal bersama kawanannya dan berjalan mengikuti jejak kaki mereka, dan mereka pasti akan dikenyangkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami pada pagi hari ini kembali dikuatkan oleh kebenaran firman. Dan biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami.
tolong Tuhan pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya.